Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada informasi terbaru ya terkait dengan pencairan bansos untuk bantuan PLT Kesra, terus ada bantuan PKH dan PPNT, terus untuk bantuan pangan berupa beras yang 20 kg dan minyak 4 liter. Ini juga ada informasi yang terbaru ya. Jadi buat para teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan pencairan bansos. Nah, oke, kita langsung saja ya. Ini ada update terbaru terkait dengan saldo PKH dan PPNT untuk tahap 4-nya ya kan. Jadi untuk bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dan PPNT untuk tahap 4 ini sekarang masih terus disalurkan melalui bank penyalur ya seperti BNI, BRI, Mandiri dan BSI ke kartu KKS Keluarga Penerima Manfaat. Jadi harap bersabar saja buat para KPM yang sekarang sedang menunggu PPNT dan PKH yang tahap 4 ya. Karena sekarang ini programnya masih berlanjut dan proses penyalurannya itu dilakukan secara bertahap. Jadi KPM itu tidak perlu khawatir apabila sudah terdaftar sebagai calon penerima bansos PKH dan PPNT ya. Karena ini juga tergantung dari kesiapan data dari Kemensos. Nah, terus beberapa KPM di sistem SIG-NG ya itu sudah berstatus standing instruction ya, atau yang sering kita sebut SI, atau banyak juga yang sudah berhasil cek rekening yang menandakan bahwa bantuan akan segera dicairkan. Jadi kita tunggu saja ya kabarnya, karena ini untuk sekarang tahap 4-nya untuk PKH dan PPNT-nya itu masih belum rata ya. Di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Dan alhamdulillah di daerah saya sendiri, di daerah Jawa Tengah, khususnya bagian selatan ya, Jawa Tengah Selatan, Cilacapan, itu untuk PPNT sama PKH ya, itu sudah banyak yang cair. Walaupun masih belum merata, tapi kita doakan saja semoga bantuan PPNT sama PKH-nya itu bisa sesegera mungkin dicairkan ya. Terus untuk KPM yang masih ragu atau belum cair bansosnya ya, itu disarankan untuk ngecek status bansos ke pendamping sosial PKH ya, atau operator SIG-NG yang ada di kelurahan atau kantor desa setempat. Jadi supaya info yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya, dan informasinya itu juga lebih jelas. Karena di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Mungkin di daerah saya sudah cair, tetapi di daerah kalian mungkin belum. Jadi kalau informasi yang kalian dapatkan itu dari daerah yang lain, besar kemungkinan berbeda dengan apa yang kalian dapatkan di daerah kalian sendiri. Jadi lebih baiknya kalian bisa langsung tanyakan ke pendamping kalian masing-masing atau langsung ke operator SIG-NG yang berada di kelurahan setempat. Terus status terkait dengan bantuan PLT Kesranya ya, ini statusnya masih disalurkan ya, dan di masing-masing daerah itu berbeda-beda pencairannya. Jadi jangan khawatir buat para KPM yang sekarang belum mendapatkan undangan ya terkait pencairan PLT Kesra. Kita tunggu saja karena ini masih disalurkan dan berbeda-beda di masing-masing tempat. Ada yang sekarang sudah cair dan ada juga yang masih belum cair ya. Jadi harap bersabar saja. Terus informasi berikutnya ini terkait bantuan pangan berupa beras 20 kg dan minyak 4 liter yang masih belum rata di setiap daerah. Dan alhamdulillah di daerah saya sendiri, di daerah Jawa Tengah khususnya bagian selatanan, itu sudah banyak yang cair ya. Kemarin sudah melakukan pencairan di kantor desa, tetapi saya rasa masih belum rata ya. Tidak semua daerah yang ada di Jawa Tengah sekarang sudah melakukan pencairan, karena ini kita juga harus menunggu ya, jadi harap bersabar saja. Semoga saja untuk bantuan pangan yang berupa beras dan minyak gorengnya itu bisa sesegera mungkin dicairkan ya, dan tepat sasaran. Terus ini juga ada tambahan lagi terkait dengan KPM yang belum cair ya, itu diminta ngecek status melalui operator SIG-NG atau pendamping sosial untuk memastikan apakah statusnya SI, SPM, gagal burekol atau cek rekening ya kan, atau sudah di-exclude. Karena untuk sekarang ada pembaruan data ya, jadi yang tadinya mungkin dapat bansos, terus sekarang dicek itu statusnya exclude, itu juga bisa.
Jadi sesegera mungkin laporan ya ke pendamping kalian masing-masing terkait dengan status kalian. Karena bisa jadi status kalian itu berubah ya, yang tadinya sebagai penerima bansos, tetapi akhir-akhir ini mungkin di-exclude dikarenakan ada perubahan status kelayakan ya. Jadi saran saya buat para KPM yang sekarang masih belum cair, sesegera mungkin untuk ngecek ya melalui operator SIKNJ, melalui pendamping ya kan, atau kalau tidak ya langsung datang ke kantor desa atau kelurahan setempat. Terus alasan KPM bisa jadi exclude itu meliputi penyalahgunaan bantuan, contohnya seperti melakukan judi online ya kan, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan kategori bansos, terus gagal burekol, tidak lagi memiliki komponen PKH dan lainnya. Itu juga bisa menyebabkan bansosnya itu menjadi exclude. Nah, terus untuk KPM yang sekarang di-exclude, itu dianjurkan untuk mengajukan usulan ulang ya melalui desa atau kelurahan setempat, atau bisa juga melalui aplikasi cek bansos. Terus proses ini itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak menjamin penerimaan kembali. Yang artinya tidak ada yang bisa menjamin kalau KPM sudah di-exclude itu setelah mengajukan ulang itu bisa dapat bansos lagi. Jadi ya ini cuma saran saja ya buat para KPM yang pengen dapat bansos lagi yang sudah di-exclude. Ini masih ada peluang ya, siapa tahu bisa cair lagi ya kan. Itu dengan cara mengajukan usulan ulang melalui aplikasi cek bansos, atau kalau tidak itu langsung datang ke kantor desa atau kelurahan setempat ya. Bukan cuma informasi itu saja, ini juga ada beberapa laporan dari KPM dan mungkin nanti juga akan ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan kita bahas bareng-bareng ya kan, terkait dengan pencairan bansos. Ini ada yang bilang seperti ini, alhamdulillah ya KKS baru peralihan kantor pos yang kemarin belum cair, hari ini cair, PKH plus BPNT, terus penebalannya ya. Yang KKS lama masih bersabar ya, kemungkinan awal bulan Desember. Ya kita doakan saja untuk peralihan pos ya. Untuk sekarang memang KKS-nya masih belum diaktifin ya sama pihak bank, jadi harap bersabar saja ya. Tetapi di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Mungkin ada juga yang tahap 4 sama tahap 3-nya sudah cair ya. Tapi ya buat yang belum cair ya kita tunggu saja. Semoga di awal bulan Desember itu bisa muncul statusnya ya. Terus selanjutnya, ini baru 5 jam yang lalu, gak dapat BLT, orang-orang pada dapat, saya yang exclude mengundurkan diri KKS baru 2025 sampai 2030. Udah ajukan data baru verifikasi tahap 2 dan 3, boro-boro dapat BLT aja gak dapat, gimana tahu ini. Cuma bisa sabar aja, ATM cuma buat pajangan aja. Nah ini kan jelas ya, di sini kan tertulis no kakak sudah diusulkan pembaruan dari cek bansos. Silakan tunggu proses verifikasi data. Jadi untuk sekarang ini masih diproses verifikasi data ya. Jadi ya ini harap bersabar saja karena masih belum jelas statusnya ya. Ini masih diproses di pusat data ya. Jadi jangan melakukan sesuatu apapun yang sekiranya bisa merugikan kalian sendiri. Karena kemarin lah, belum lama lah ya, ada KPM yang mungkin kecewa karena dirinya itu belum mendapatkan bansos ya. Mungkin karena tetangganya atau kerabatnya itu sudah banyak yang mendapatkan bansos, tetapi dirinya itu belum dapat. Dan akhirnya dia itu melakukan hal-hal yang mungkin seharusnya tidak dilakukan. Kartu KKS-nya dipotong-potong sama buku tabungannya itu disobek-sobek. Yang seharusnya hal seperti itu tidak perlu dilakukan ya, karena itu juga sangat merugikan untuk dirinya sendiri. Siapa tahu nanti di tahap yang berikutnya itu bansosnya cair ya, itu juga bisa ya, yang bansos susulan. Tetapi kalau sekarang itu masih belum cair, ya harap bersabar karena yang namanya bansos itu bertahap. Ada tahap 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang di tahap 3 belum cair, ada kemungkinan juga di tahap yang sekarang ini masih menyusul. Jadi harap bersabar saja, tidak usah melakukan hal-hal yang sekiranya itu bisa merugikan diri kalian sendiri. Terus data-data yang tidak sinkron itu juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Jadi saya sarankan buat para KPM yang sekarang datanya masih belum sinkron, itu sesegera mungkin disinkronkan dulu ya. Karena data yang tidak sinkron itu
bisa menyebabkan bansosnya itu tidak cair lagi ya. Karena sekarang itu ada pembaruan data, jadi kalian bisa langsung ajukan pembaruan data ya, menyinkronkan data yang ada di data pusat sama data yang kalian pegang sekarang itu harus disamakan semua ya, baik KTP maupun KK. Nah, terus buat para KPM yang tidak mutakhir datanya, contohnya seperti ada perubahan status seperti pernikahan, meninggal dunia, atau pindah tempat, itu juga sesegera mungkin harus dimutakhirkan. Kalau tidak dimutakhirkan ya itu sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Kalian bisa lapor ke pendamping kalian masing-masing, atau kalau tidak ya langsung mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat supaya sama petugas yang ada di sana itu bisa ngurusin data kalian ya, yang masih belum mutakhir sama yang belum sinkron. Terus kesalahan input data itu juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Ketika ada petugas yang mungkin kelelahan atau kecapean, seharian itu ngurusin KPM, habis itu mungkin malamnya lembur, input data KPM ke pusat data penerimaan bansos, tetapi ketika input data itu mengalami kesalahan, itu juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Jadi itu menjadi penyebab kenapa banyak KPM yang bansosnya sekarang masih belum cair, yaitu bisa dikarenakan salah input data ya. Dan penyebab bansos kenapa sampai sekarang itu masih belum cair, itu juga bisa disebabkan karena KPM itu belum terdaftar sebagai calon penerima bansos. Jadi sebisa mungkin kalau ada masalah sedikit apapun yang sekiranya bisa menyebabkan bansos kalian tidak cair, itu sesegera mungkin lapor ke pendamping, atau kalau tidak langsung datang ke kantor desa atau kelurahan setempat. Atau kalau kalian tidak melakukan keduanya ya, tidak tanya ke pendamping atau tidak sempat datang ke kantor desa atau kelurahan setempat, kalian juga bisa langsung tanyakan ke saya melalui kolom komentar. Kalau sempat saya balas ya nanti akan saya balas, tetapi kalau tidak sempat ya saya mohon maaf ya, karena saya juga punya kesibukan sendiri. Dan terus buat para KPM yang sekarang sudah terdaftar ya, datanya sudah sinkron, tidak punya masalah perdata, dan sudah memenuhi status kelayakan penerima, itu ada kemungkinan buat para KPM yang sekarang masih belum cair, itu bansosnya masih terkendala ya. Kalau tidak ada kendala, itu ada kemungkinan bansosnya bisa sesegera mungkin dicairkan. Tetapi kalau ada kendala, ya mungkin bansosnya agak sedikit lebih lambat, dan harap bersabar saja karena ini juga bertahap ya, dan di masing-masing daerah itu pencairannya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada pula yang lambat. Nah, terus terkait dengan kriteria penerimaan bansos ya, yang sekarang itu masih belum dapat bansos, itu juga banyak ya. Termasuk kriteria miskin, lansia, yatim piatu, susah cari makan ya kan, yang sekarang masih pengangguran, berpenghasilan rendah, terus orang yang sulit cari kerjaan, itu juga banyak dari mereka yang sampai sekarang masih belum terdaftar sebagai calon penerima bansos. Dan di pembaruan data yang sekarang masih berlanjut, kita doakan semoga bansosnya untuk kali ini bisa tepat sasaran dan bisa sesegera mungkin dicairkan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.